di surga kembali siang hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami, serta merenungkannya, supaya kami dapat selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam firman-Mu. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk siap sedia akan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan sukacita di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-47. Dan Injil Lukas pasal 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Terdapat juga di kitab Matius 21 ayat 23 sampai 27, kitab Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang berikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, apakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempar kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Dahsyat, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan orang-orang yang hanya sekedar ingin menguji dan menjebak atau mencobai dia. Karena sebagai orang-orang ahli agama tetapi terus mencari kesalahan Yesus. Kemudian kita baca di kitab Lukas pasal 20 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19 dengan perikop baru, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Terdapat juga di kitab Matius 21 ayat 33 sampai 46, di kitab Markus 12 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tetapi tentu ia mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia ke luar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini?
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Dahsyat, sebenarnya mereka tahu Yesus sedang menyindir mereka karena kedegilan hati mereka yang selalu ingin menguji dan mencari kesalahan Yesus. Kemudian kita baca lagi di kitab Lukas pasal 20 ayat 20 hingga dengan ayat yang ke-26 dengan perikop baru tentang membayar pajak kepada kaisar. Terdapat juga di kitab Matius 22 ayat 15 sampai 22 dan Markus 12 ayat 13 sampai 17 yang berbunyi demikian. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Lah, Tuhan Yesus kok dicoba terus? Hati kita aja dia tahu. Bagaimana Anda menguji seseorang yang berasal dari sorga? Dia adalah Allah yang turun ke bumi ini, sehingga Anda terus menguji dan mengujinya. Karena semua apa yang kita tidak mengerti, hati kita aja dia tahu, saudara. Kemudian di kitab Lukas 20 ayat 27 hingga dengan ayat yang ke-40 dengan perikop baru. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Kemudian terdapat juga di kitab Matius 22 ayat 23 sampai 33, Markus 12 ayat 18 sampai 27 yang bunyinya demikian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang punya saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapa di antara orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, pada saat kebangkitan yang kedua kelak,
kita semua akan mendapat tubuh kemuliaan yang baru. Kita tidak lagi seperti dalam kedagingan, karena seperti yang saya mengerti ketika saya mengalami kematian, roh kita itu suci, saudara. Tidak ada di hadapan Tuhan yang namanya sifatnya kedagingan atau keinginan dunia. Kita itu benar-benar suci. Kita seperti malaikat-malaikat, kita berkumpul dengan Tuhan di suatu tempat di sorga. Dan di situ tidak ada perkawinan manusia seperti yang ada di dunia ini. Kita akan seperti roh dan kita diberi tubuh kemuliaan yang baru. Makanya kita kalau kelak mati dan dibangkitkan bersama Yesus Kristus itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa kita semua akan mendapat tubuh kemuliaan yang baru. Itu di sorga itu semuanya suci, tidak ada kedagingan, tidak ada dosa. Karena itu kita harus bisa melepaskan apa yang ada di dunia ini untuk layak masuk sorga. Karena di dalam sorga itu semuanya suci, tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sana. Karena setiap orang seperti pengalaman saya itu, orang yang masih mempunyai sifat kedagingan itu tidak layak. Karena manusia itu kalau dibangkitkan dalam tubuh kedagingan, kita akan hidup di bumi ini kembali dan memerintah seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi tentang makhluk surgawi tidak ada yang bisa seperti manusia, karena makhluk surgawi itu semuanya suci, terang, dan penuh dengan kemuliaan. Jadi orang-orang tidak bisa masuk ke sana kalau masih memiliki kedagingan, atau yang setahu saya hanya roh suci saja yang bisa ke sana. Karena di surga itu semuanya makhluk-makhluk surgawi itu sifatnya suci. Puji Tuhan, saya sudah mengalami dan sudah mengerti semuanya ini. Kemudian kita baca di kitab Lukas 20 ayat 41 dan ayat 44 sampai ayat 44 yang berjudul atau perikop hubungan antara Yesus dan Daud. Terdapat juga di kitab Matius 22 ayat 41 sampai 46, Markus 12 ayat 35 sampai 37 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu jadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya pula? Ini adalah sebuah perumpamaan, saudara. Kita harus mengerti tentang ayat ini, karena tidak semua orang bisa menafsirkan dengan sembarangan. Di dalam dunia ini Yesus memang keturunan Daud, tetapi kalau di sorga atau di dalam kesucian, Daud juga menyembah Tuhan, menyembah Allah yang benar-benar hidup. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menafsirkan ini. Saya pun masih terbatas karena saya tidak sekolah teologi ya. Kemudian kita baca di Lukas pasal 20 ayat 45 hingga dengan ayat 47 yang dengan perikop baru. Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Terdapat juga di kitab Matius 23 ayat 5 sampai 7, Markus 12 ayat 38 sampai 40 yang berbunyi demikian. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang berat. Dan ini adalah sindiran pula kepada orang-orang yang merasa ahli agama, tetapi sebenarnya mereka jahat, saudara. Mereka hanya memikirkan uang dan uang saja untuk melakukan penginjilan, pelayanan, ataupun mengelabui sesama. Bukannya mengasihi orang-orang miskin, janda-janda, duda, orang yang tidak punya apa-apa, tetapi mereka memeras orang-orang miskin.
hanya memperkaya diri mereka sendiri. Kita bisa lihat di mulai dari kota Yerusalem, kota Israel, mereka mementingkan ekonomi saja, uang dan uang. Dan kita mengerti semuanya ini bahwa Yesus sudah mengatakan kita harus waspada terhadap orang yang berjubah agama, tetapi sebenarnya memeras dalam hal tidak peduli kepada sesama yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan mereka banyak melakukan kejahatan seolah-olah mereka itu paling suci di dunia, tetapi sebenarnya mereka menjarah uang orang-orang miskin, dijanjikan surga, tetapi sebenarnya mereka jahat. Inilah yang dikatakan Tuhan terhadap berhati-hati. Tuhan Yesus sudah menasihatkan hal ini. Puji Tuhan, kita dapat mengerti, memahaminya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini, biar kami semua dapat mengerti, memahaminya. Apa yang berlaku di dunia ini, apa yang berlaku di sorga, biar kami semuanya dapat mengerti, memahaminya. Kami akan tetap percaya pada apa yang sudah Kau firmankan. Agar kami setia melakukan firman-Mu dan mengerti, memahaminya, merenungkannya, supaya firman-Mu dapat kami lakukan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan buat anak-Mu Yesus Kristus yang kelak akan datang ke dalam dunia ini, menjadi Tuhan dan Raja kami umat manusia. Terpujilah Engkau Bapa, biar Roh Kudus-Mu terus menerangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Kita semua diberkati dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada, amin.